Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Liridallah li syafaati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli irsihi thumma la hadrat jami' asatidina wa usatatina wa jaddatina wa jaddatina wa masyayikhina wa abaina wa ummahatina wa usulina wa liman hakun alaina wa samsun thumma la hadrati wa nakhusu khosatan wa masyayikhina fi nahdatul ulama wa masyayikhina fi mabail futuh wa masyayikhina fi nanti nakhusu khosatan Syekh Abdul Hamid Syams Izin Abdullah Syekh Ismail wa hadrati Syekh Muhammad Zubair wa hadrati Abdul Rahim Ahmad wa hadrati Syekh Ahmad Bashir wa Rahman wa nakhusu khosatan Syekh Muhammad bin Abi Bakar sahibu Mawaidil Usuriyah nafa'ana bihi wa fi ulumi fid dharaini amin lana walahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah kita diberi kesehatan, diberi kemampuan, diberi padangnya hati selama ini. Tanda-tandanya adalah kita masih semangat untuk ngaji, semangat ngaji, mulai Iqra, ngaji kitab Usuriyah. Alhamdulillah ini Ramadan ke-29 dari ke-29 ya. Besok kita hari raya. Oke, semoga kita tetap diberi istiqomah sampai husnul khotimah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai pada hadis yang ke-20. Hadis 20 ini menceritakan tentang kira-kira adalah fil hissi 'alal haya' minallahi wal khaufi minhu. Jadi tentang dorongan atau motivasi untuk atau pentingnya malu kepada Allah dan takut kepada Allah. Takut yang gimana ini? Nah, mari kita simak bareng-bareng, ngaji bareng-bareng. Ya saya ini wasiat atau nasihat bagi saya sendiri terus sama kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisu al-ishrun utawi hadis yang ke-20. An Abdullah ibn Mas'ud diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala iku dawuh sapa kanjeng Nabi. Suatu saat Abdullah bin Mas'ud sahabat Nabi ini meriwayatkan Nabi itu pernah dawuh gitu, maksudnya dawuh apa? Dawuh Nabi istahyu itu wirang itu isin. Malulah kalian semua minallahi saking Allah, malulah kepada Allah haqqal hayai dengan sebenar-benarnya malu. Hadisnya begitu. Qala nuli matur sapa perawi dari Ibnu Mas'ud tadi. Fakulna maka dawuh ingsun. Jadi akhirnya ditanya Rasulullah, ada yang tanya. Faqala maturlah kami. Ya Nabi Allah, Nabi Allah, inna nastahyi, inna sesungguhnya kami, nastahyi iku sudah wirang, kami malu ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah nimpali lagi. Qala dawuh sapa Rasulullah, laisa dzalika istihyan, kata Rasulullah ketika menjelaskan bahwa hadisnya tadi kan pendek tadi. Istahyu wirango kalian semua, malulah kalian semua kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Akhirnya ada yang sahabat ngaku perawi tadi. Terus akhirnya ngomong ya Nabi, saya ya malu, sudah malu. Akhirnya Nabi nimpali lagi. Laisa ora ono apa dalika iku sampean critakno mau malu itu istihyaan itu
malu. Bukan itu bukan disebut malu. Akhirnya walakin tetapi man utawi sapane wong istahya iku lamun malu sapa wong minallahi kepada Allah atau saking Allah hakol hayai dengan kelawan sepenuhnya atau sebenar-benarnya malu fal yakfad maka seyogyanya atau becik atau sebaiknya menjaga sapa wong mau arrosa ing sirahe wa ma hawa lan jaga ing barang ma sesuatu hawa yang mencakup apa ros apa sirahe mau ing ma. Jadi kata Rasulullah bukan itu malu. Hakul hayai sebenar-benarnya malu itu dijelaskan Rasulullah selanjutnya adalah malu itu adalah orang yang malu kepada Allah dengan sebenarnya malu adalah orang itu menjaga kepala dan isi kepala. Itu maksudnya gitu. Menjaga kepala dan isi kepala. Wal batna dan menjaga perut dan wa mawa'a dan apa-apa yang ada di perut. Dua itu. Kemudian yang ketiga fal yadhkur ya sebaiknya fal yadhkur al mauta. Orang tadi mestinya juga ngingat atau eling al mauta ing mati. Berarti tiga. Malu kepada hadis ini menceritakan bahwa sebenar-benarnya malu atau malu yang hak yang malu yang benar-benarnya malu itu ya yang pertama adalah menjaga isi kepala dan menjaga kepala dan isinya, menjaga perut dan isinya. Jadi gak perkara isin aku isin rek atau ibu gak isin, bukan itu. Apa ate ibu mangan mau itu malunya bukan itu. Dijelaskan Rasulullah ya malu itu ya orang jaga kepala dan isinya, perut dan isinya, terus kemudian ingat mati, hendaknya sering ingat mati. Wal bila dan ingat kerusakan. Jadi menikati mati, itu malu maksudnya. Selanjutnya waman utawi sapane wong aroda iku lamun mengharap sapa wong al akhirata ing akhirat taroka maka akan orang tadi meninggalkan zinatal hayai ing pepaese urip. Kaken gaya bahasa bebasku itu barang siapa yang ingin memang benar-benar mengharap kebaikan di akhirat maka orang tadi pasti akan sedikit banyak meninggalkan pepaes dunia, meninggalkan kaken gaya lah Pak. Ya bukan berarti gak maca gitu ya. Jadi bisa kesenangan atau ini pepaes Pak. Zina itu perhiasan dunia gitu. Zinatal hayatid dunya. Wa atharal akhirata dan memilih orang tadi al akhirata ing akhirat alal ula mengalahkan alai daripada alal ula ing atase dunia. Ula itu yang pertama apa dunia yang besok akhirat bahasanya ula. Jadi kalau ada perbandingan terus ada ala berarti artinya bukan di atas tapi daripada. Jadi orang tadi pasti meninggalkan kakean gaya di dunia gitu ya. Dan lebih memilih mengedepankan akhirat daripada urusan dunia. Faman mongko utawi sapane wong fa'ala iku lamun melakukan sapa wong dzalika ing mengkono-mengkono semuanya tadi apa tadi menjaga malu dari menjaga isi kepala, menjaga perut, menjaga mengingat mati dan kerusakan, terus kemudian barang siapa menjaga akhirat dengan meninggalkan zinatal hayatid dunya, pepaesin dunya, aksesoris duniawi gitu. Nah, orang yang begitu yang melakukan itu faqad istahya maka sungguhlah orang tadi itu yang disebut malu minallahi kepada Allah haqqal hayai dengan sebenar-benarnya malu. Itulah yang disebut malu. Jadi ini aku isin bukan isin itu. Kemudian dawuh lagi an Nabi sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam. Dawuh Rasulullah setelah ada cerita tadi, dawuh adalah al haya'u minal iman. Al haya'u utawi malu minal iman itu bagian dari iman. Sama kayak an-nadhafatu minal iman. Jadi iman itu cabangnya nanti kapan-kapan kita bisa kalau khatam kitab ini pas hari-hari biasa kita bisa ngaji tentang cabang-cabang iman.
Nah, maksudnya al haya'u minal iman itu bukan malu sing ya kayak kita malu sehari-hari itu isin ate ate apa biasanya apa sing isinan kan sing isinan ya. Nah, maksudnya al haya'u minal iman adalah malu yang seperti tadi, itu bagian dari iman. Kama jaa kaya dene kaya sesuatu keterangan jaa yang sudah hadir fil hikayati di dalam hikayat sebagaimana yang dijelaskan atau cocok dengan hikayat atau cerita-cerita. Hikayatnya apa? Ini sudah masuk hikayat. Annam ra'atan sesungguhnya ada orang perempuan. Atat itu mendatangi atau sowan sapa wong wadon mau annabiya ing nabi. Suatu saat ini hikayatnya tentang akhlak ini. Tentang menceritakan pentingnya malu bagian dari iman. Suatu saat itu ada seorang perempuan yang sowan kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qalat kemudian ngucap sapa wong wedok mau, "Ya Rasulullah, hiduh Rasulullah, utusane Allah. Ini sesungguhnya aku ya Rasulullah, adnabtu iku aku wis duwe dosa ya Rasulullah, zamban ing dosa. Aku wis nglakoni dosa ya Rasulullah, aziman sing gawedhe. Fadawini ya Rasulullah, moko paringono obat ya Rasulullah ni ing ingsun." Jadi ada orang perempuan sowan Nabi maturno kesalahane. Kayak penebusan dosa gitu. Nah, kata Rasulullah apa nanti? Nah, ini ceritanya. Faqala mongko dawuh, kowe yang diobati maksudnya. Faqala mongko dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallam. Tubi, jawe Rasulullah tubi baleo utawa tobat sira wong wadon. Ilallahi kepada Allah. Bertaubatlah kepada Allah. Jawabane Rasulullah ini. Jawaban Rasulullah tubi baleo bertaubatlah ilallah kepada Allah Ta'ala. Faqalat maka berucaplah orang perempuan tadi innal ardo ya Rasulullah, innal ardo sesungguhnya bumi qad arafat wis ngerti apa bumi dzambi ing dosaku ya Rasulullah. Ya apa aku wis bumi sudah tahu dosaku. Wong RT liyane mungkin nggak ngerti dosaku ya Rasulullah kira-kira ngono. Tapi bumi ini sudah tahu dosa yang saya lakukan. Nah, wa adnabtu dan saya sungguh sudah berdosa, melakukan dosa alaiha kepada bumi. Wa ya utawi bumi tasyadu itu bersaksi atau menyaksikan ngerti alaiya kepadaku yaumal kiamati ing dalem dina kiamat. Ya apa Rasulullah? Aku stop sampean ngongon tobat padahal bumi ku ngerti. Pas aku nyolong mau atau aku berdosa tadi misalnya contohnya apa gitu ya dosa. Bumi tahu. Terus gimana? Katanya kan besok bumi akan bersaksi. Jadi bumi bersaksi, hati-hati sama. Faqala mongko dawuh maneh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innaha mongko setuhune bumi la tasyadu itu ora bakal bersaksi alaiki kepada atasmu. Qala mongko karena apa? Qala Allah karena ada qala dawuh sapa Allah taala dalam firman-Nya Allah, yauma tubdalul ardu ghairal ard. Yaitu di mana hari itu bedalu diganti al ardu apa bumi ghairal ardi ing liyane bumi. Jadi Rasulullah itu sifatnya menguatkan gedekno atine wong wedok mau. Faqalat mongko matur maneh sapa wong wadon mau, innas samaa ya Rasulullah, yus bumi katanya memang kalau begitu bumi sekarang innas samaa sesungguhnya langit qad arafat sungguh sudah tahu, langit itu sudah mengerti min fauqi dari arah atasku, wahya utawi langit tasyadu itu bakal menyaksikan bersaksi alaya kepadaku atasku yaumal kiamati di hari kiamat. Lu bumi dari Rasulullah diterangkan bumi nggak akan bersaksi karena ada dawuhnya Allah tadi yaumatu bedalul ardu ghairil ardi. Jadi Rasulullah jawabnya sama kayak dengan firman Allah. Matur maneh, kalau ndak bumi, langit juga tahu pas saya dosa ya Rasulullah. Maka faqala dawuh an-nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha sesungguhnya Allah taala maha luhur Allah yatwi iku bakal ngelempit melipat
as-sama ing langit kama qala kaya dene oleh dawuh Allah sapa Allah taala yauma natwis samaa ka tayyi sijilil kutub. Nah, ini gedekno atine wong wedok sing wis dosa mau dengan ya langit sama, langit akan tidak bisa bersaksi karena apa? Itu dawuhnya Allah ada. Bismillahirrahmanirrahim yauma natwi di suatu hari nanti. Natwi kami Allah atau ingsun Allah itu bakal melipat as-samaa ing langit. Akan melipat langit seperti kata sijilil kutub, seperti melipatnya lembaran-lembaran buku. Jadi akhirnya matur maneh wong wedok mau. Faqalat matur maneh sapa wong wedok mau, ya Rasulullah, he Rasulullah, innal kiramal katibin, yo bumi langit memang sudah sampun, alhamdulillah gitu ya mungkin ya. Tetapi innal kirama yang kemudian adalah innal kirama, sesungguhnya malaikat kiram al-katibin yang menyatet, beberapa malaikat yang tugas nyatet katabu, sungguh katabu itu sudah mencatat dzambi dosaku. Malaikat itu kan sama kayak berdasarkan SOP kan. Iki jenengan Rasulullah, nek langite wis ora, iki wis ora, besok akan dihapus oleh Allah. Terus malaikat kan sudah terlanjur nyatet fil kitabi di dalam buku catatan. Faqala mongko dawuh maneh sapa Nabi sallallahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dawuhe jawab Rasulullah dengan firman Allah. Qala wis dawuh Allah sapa Allah taala, innal hasanati yudhibnas sayiat. Lah nek ngono Allah punya jawaban lain, yaitu innal hasanati, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu yudhibna bisa menghilangkan apa tadi hasanat kebaikan tadi as-sayiati ing kejelekan-kejelekan. Yo iku iso dijawab dengan dalilnya Allah, kebaikan-kebaikan itu bisa menghilangkan, menghapus kejelekan. Tsumaqala kemudian dawuh maneh sapa Nabi sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawuh Rasulullah ini hadis lumayan bisa kita ingat-ingat. Atta ibu minadzambi kamalla dzanbalah. Wah, alhamdulillah ini berita gembira bagi kita sing biasa nglakoni dosa. Atta ibu utawi orang yang taubat minadzambi dari dosa. Kaman itu sebagaimana orang la dan bakang ora ono dosa iku mujud lau kedue iman. Orang yang tobat dari dosa-dosa itu sebagaimana orang yang sudah tidak punya dosa. Nah, itu hadis Kanjeng Nabi. Tsoma qalat kemudian matur maneh iki wis gak saking wedine ya ngakeni dosa apa sih wong wedok iki. Tsoma qalat kemudian matur maneh sapa wong wedok mau, al mar'atu sapa wong wedok mau, innal malaikata ya Rasulullah. Innal malaikata sesungguhnya malaikat waqafu itu sudah tahu, sudah memutuskan gitu ya. Waqaf itu artinya berhenti, tetapi ini artikan memutuskan atau ngedok lah, menetapkan alal af'ali ing atase penggawean-penggaweanku, kegiatanku wingi wis diruwi, wis ditetepno ya Rasulullah gitu ya. Wasyaduna mereka bakal bersaksi, malaikat tadi bakal bersaksi kata orang wedok mau. Alia kepada atasku min su'il af'ali, dari kejeleknya atau dosa-dosanya atau jelek-jeleknya tingkah lakuku. Dijawab maneh Rasulullah, qala matur dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dawuh Nabi, innallaha ta'ala ansal hafadhah yaumal qiyamati kama dzukira fi kitabi Rabiil Abrar. Dijawab Rasulullah, innallaha sesungguhnya Allah Ta'ala ansa iku bakal melupakan. Nasya itu nisyan itu lupa, jadi ansa melupakan, melalaikan al-hafadhah ing malaikat yang menyimpan. Hafadhah itu malaikat menyimpan buku catatan kita, rapote gitu. Tenang saja, kira-kira kalau Kanjeng Nabi itu modelnya kayak gini, tapi Kanjeng Nabi kan nggak model kayak gini. Gak usah khawatir, Bu. Sesungguhnya Allah itu akan melalaikan, melupakan malaikat hafadhah, malaikat yang tugasnya nyimpen rapot. Yaumal qiyamati, di hari kiamat, kama dzukira fi kitabi Rabiil Abrar. Nah, itu dijelaskan merawi penulis atau pengarang sebagaimana yang dijelaskan, hal ini dijelaskan fi kitabi Rabiil Abrar. Nah, ini kitab Rabiil, ada nama kitab Rabiil Abrar menceritakan tentang ini. Titik isinya poin dari Rabiil Abrar adalah anan nabiya, sesungguhnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini dikutipkan dari kitab Rabiil Abrar.
Sesungguhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala itu dawuh sapa Rasulullah idza tabal abdu dawuh Rasulullah idza tabal abdu innal ilallahi fataballahu taala ilahi ansal hafadzah ma'amila wa ma'amila. Artinya qala idza taba yang dalam nalikane ketika bertobat al abdu sapa seorang hamba ilallahi kepada Allah. Tobat itu artinya bisa makna literalnya kembali. Ketika seorang hamba itu kembali atau bertobat kepada Allah, fataba mangka menerima tobat Allah sapa Allah taala ilahi kepada orang hamba tadi. Ansa terus kemudian juga akan membuat lupa Allah akan membuat lupa al hafadha ing malaikat pencatat rapot tadi, menyimpan rapot lupa ing sesuatu atau apa saja amila yang sudah dilakukan oleh hamba tadi. Waqalat lan matur sapa matur mana iki? Perempuan tadi. Mature qala dawuh sapa Allah yauma tasyaddu alaihim alsinatuhum wa aydihim warjuluhum. Hati wong wedok iki ketoke ya sahabat wedok iki juga pernah dengar atau memang pinter, tidak dia dosa tapi pinter sampai ngutip firman Allah. Ya Rasulullah, kata orang tadi melanjutkan ngutip dawuh Allah. Qala Allah sudah dawuh ya Rasulullah, kira-kira gitu. Dawuh yauma tasyhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum. Di dalam Al-Quran dawuh Allah itu gini ya Rasulullah, yauma di suatu hari tadi, yang dalam hari tasyhadu akan bersaksi alaihim kepada orang-orang semua orang gitu ya, hambanya Allah. Alsinatuhum apa yang bersaksi? Alsinatuhum lisan-lisan mereka. Wa aydihim dan tangan-tangan mereka. Wa arjulum dan sikil-sikil mereka. Jadi ini memang ada ayat begini menjelaskan bahwa besok yang jujur kepada malaikat dan hisab Allah itu ya lambene kene, tangane kene, sikile kene. Jadi misalnya ate bohong gak iso tangane ngomong dhewe. Aku biyen tahu apa ngelakoni elek. Aku biyen ngelakoni apik gitu kira-kira. Yang bilang adalah itu ayat Al-Qur'an. Bima dengan apa saja. Bima bukan dengan apa. Bima ini bak sababiyah. Sebab sesuatu atau sebab bimaka nu ya'malun, sebab adanya mereka manusia tadi itu tahu al-ayah maca ing ayat. Ini potongan ayat Al-Qur'an. Maka Rasulullah akhirnya matur, wah iki sinau gitu wong wedok iki Mas dosa. Qala dawuh Rasulullah jawab Rasulullah. Yaqulullahu lil ardi wali jawarihi. Iya memang yaqulu dawuh sapa Allah lil ardi marang bumi wali jawarihi lan beberapa anggota badane wong hamba gitu ya. Dawe uktumu menengo kabeh kon, kata Allah gitu. Dijawab Rasulullah alaihi kepada masawihi ing pira-pira kejelekan hamba tadi. Wala tudhiru, janganlah kau tampak-tampakkan alaihi kepada hamba tadi abadan selamanya. Dijawab Allah, jadi kayak jawaban. Ada dalilnya Allah begini. Jawab Rasulullah, ya Allah juga dawuh kepada tangan, anggota badan, bumi itu dawuh ini. Diamlah kalian semua atas hambaku yang tobat tadi. Gak usah dielingno kejelekannya. Jangan ditampak-tampakkan lagi selamanya gitu. Kemudian Rasulullah tsumma qalat, akhirnya yo anjene wong pinter gitu ya Mas dosa iki. Tsumma qalat mongko kemudian matur maneh sapa wong wedok mau, ya Rasulullah na'am iya. Ya, memang ya ngono. Inna hada sesungguhnya ikilah itu cerita-cerita semua tadi ini kullahu ya sebagaimana ada fi haqqit taibi, itu memang haknya orang yang bertaubat. Ya Rasulullah, iya memang yang panjenengan dahulukan semuanya itu memang adalah hak bagi orang yang bertobat. Berarti kewajiban Allah nek orang tobat ya dikei mau no. Nah, tapi ayat-ayat tadi tetap berlaku bahwa mben niku sing laporan tangane, lisane, sikile, anggota badane. Illa kecuali itu haknya orang yang bertobat ya Rasulullah, memang illa kecuali
annal khojalata, sesungguhnya khojalah itu artinya juga wirang atau malu, kecuali memang sesungguhnya malu yaumal qiyamah ing dalam dino kiamat, wal haya dan tegese yo isin malu minallahi kepada Allah taala, kaifa kaya apa yutiku bisa mampu, tokoh itu la taqata lana, itu mampu, kemampuan atau kemampuan al abdu sapa hamba dalika emang mengkono malu lianaka, karena sesungguhnya panjenengan ya setune panjenengan kulta itu dawuh sapa panjenengan ya Rasulullah, idza kana, ketika ada yaumul qiyamati apa dina kiamat, yadkur, maka orang akan menyebut al mudhnibu sapa wong yang berdosa dan bahu ing dosa-dosanya. Bagaimana tidak malu ya Rasulullah, ben iki nang kiamat ya pasti malu, orang-orang itu mau menyebut pengakuan, ngakunya apa-apa yang dosa-dosa yang dilakukannya di hari kiamat, ya pasti malu. Itu kata orang perempuan tadi. Fayastahyi, maka ya malulah mereka. Siapa orang tadi minallahi dari Allah. Wa ya'abikulan, kemudian keringetan. Istihyaan kelawan isin, jadi kemeringet saking isine ping aku nih. Ya Rasulullah, aku biyen ya Allah, biyen aku ngene kira-kira ngono. Wong wedok iki berarti pinter wong wedok iki. Istiaan kelawan malu, keringetan minallahi sangi Allah. Wa yablulan, sampailah mau irqihi, apa air keringatnya, au mau irqi ba'dihim, air keringat sebagian orang yang pas di hari kiamat, ila rukbatihi, itu sampai pada dengkul lutute. Nah, diceritakan dia memang Rasulullah suatu saat besok itu mengakui dosa-dosa kita itu, orang-orang itu di hari kiamat keringetan, sampai keringetnya ono sing sampai dengkul. Wa ilu rubati, juga ada yang keringetnya sampai bapak dihim ila surrati, sampai pusar. Bapak dihim, dan sebagian lain ila halki, sampai tenggorokan. Itu kata orang wedok mau, wong wedok mau. Tsumaqala, moko matur atau dawuh sapa Rasulullah, ya ayyuhal mukminuna, he wong-wong mukmin kabeh, uzkuru elengo sira kabeh, dzalikal yauma, di hari itu, hari kiamat maksudnya. Wala taghfalu, janganlah kau lalai kalian semua, andu dari yaum atau hari kiamat. Wa tubu, dan bertobatlah ilallahi kepada Allah, tadarruu, dan kemudian DP sira, apa DP Anda pasor apa ya? DP rayu, menunduklah sapa kalian semua, fa innallaha, sesungguhnya Allah taala ya subhanahu wa ta'ala at-tawwabu, iku zat yang menerima taubat, ar-rahimu zat yang belas kasih. Jadi iku pesannya Rasulullah, akhirnya mandek wong itu mau terakhir. Wis ngene. Karena kamu sudah menjelaskan begitu, maka Rasulullah kira-kira akhirnya dawuh begitu ini. Orang-orang beriman sing yakin ya, iman elingo kabeh dina-dina iku sing tadi itu. Terus aja lali. Terus tobat nang pangeran. Terus yo ndep-ndep sira dengan mengharap tenanan kan. Karena apa? Allah itu Al-Azat, atau Tuhan yang maha menerima taubat, Ar-Rahim yang welas asih. Mandek akhirnya sudah ceritanya sudah selesai. Ke bantah mana? Bukan bantah sih. Nah, ini uniknya murid atau sahabat sing pintar, berarti enggak kurang puas dengan satu jawaban. Oh, ini sampai jawab, wah ini pinternya. Nah, ini hadis yang ke 20 sudah selesai. Sepakat ditambah nggih? Nggih, musallala sayyidina Muhammad. Oke, setelah itu ada kabar gembira lagi bagi kita yang masih sedikit amalnya ini, yaitu al-hadisul hadi wal ishrun, hadis yang ke
Hadisnya an Ibni Abbas, diceritakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Abbas. Annahu, sesungguhnya Ibnu Abbas, qala iku wis dawuh sapa Ibnu Abbas, dawuh qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah dawuh Rasulullah, man adkhala ala qalbi akhihil muslimi farahan wa surura fi darid dunya khalaqallahu ta'ala min dzalika malakan yadfa'u annul afat fa idza kana yaumul qiyamah ja'a mahu qarinan ila akhirih. Ini kabar gembira, lebih menurut saya lebih gembira lagi ini. Yaitu tentang apa? Tentang man utawi sapane wong adkhala iku lamun memasukkan sapa wong ala qalbi akhi, memasukkan di atas atau di ke hatinya saudaranya al muslimi yang sama-sama muslim, farohan memasukkan kesenangan, kebungahan. Maksudnya barang siapa yang membuat senang orang lain gitu ya, kira-kira gitu ya. Wasururon, dan kebungahan dan ceria fida di dunia, di rumah dunia, maksudnya di alam dunia. Kholako, jawabannya adalah kholako, maka akan menciptakan Allah subhanahu Allah ta'ala min dzalika, dari kegiatan tadi itu, dari orang-orang yang membuat farah tadi, kesenangan wasurur, menciptakan apa? Malakan ing satu malaikat, seorang malaikat atau satu malaikat, yadfa'u, yang bakal menolak anhu sangking wong mau al afati ing beberapa bahaya. Afat itu bahaya. Jadi barang siapa yang barang siapa yang, arti bebasnya, barang siapa yang membuat senang orang saudaranya sesama muslim senang gitu ya, maka Allah akan ciptakan satu malaikat yang tugasnya untuk menolak bahaya kepada orang tadi. Nah, memang logis, minimal gak mungkin wong sing disenengno mau melukai orang yang disukai. Yus, logis itu. Misalnya yang disenengno itu maling, tapi kita nggak tahu. Setidaknya janji Allah sudah pasti itu. Apa? Gak mungkin yang disenengno maling mau, yang disenengno melukai kita. Nah, itu logikanya itu. Tapi sebenarnya ya, artinya Allah menjanjikan malaikat penjaga bagi kita yang nyenengno. Nah, menenek pengen nyenengno wong, pengen buat malaikat nyenengno wong. Jadi logis ini sebenarnya, kalau di perkampungan, perumahan itu ya senengno saja. Senengno tonggo-tonggone, maka akan dijaga. Malaikat itu nutuk dhewe nang tonggone. Jadi gak perlu kere, gak perlu singo, gak perlu satpam. Gratis. Kalau menyenangkan hati orang lain, sesama muslim ya, Allah akan ciptakan malaikat penjaga yang tugasnya adalah menolak menolak bahaya, potensi bahaya. Mestinya bahaya niku kepleset sampai untune protol, iki kepleset tapi gak sampai protol ya, ceritanya macam-macam. Nah, intinya gitu. Kita lanjut. Wassalamualaikum Muhammad. Itu kabar gembira tambah gitu ya. Faida kana yang dalam ketika sudah ada yaumul qiyamah, sudah datang yaumul qiyamah, hari kiamat, ja'a maka akan datang ma'ahu beserta orang yang membuat seneng dan bungah saudara muslim tadi. Ja'a maka sudah akan datang ma'ahu beserta orang tadi. Ja'a wis datang opo kesenangan tadi. Jadi senang itu kan makhluk ya. Makhluk ora? Makhluk karena selain Allah. Sampean menungso makhluk. Membuat senang makhluk. Gerak membuat senang juga makhluk. Jadi ceritakan itu yang di dunia ditugaskan malaikat untuk menjaga orang yang membuat senang tadi. Nolak bala. Tapi ketika di akhirat dijawab lagi, orang yang membuat senang orang bunga seorang sama muslim di akhirat, di yaumil qiyamah, akan senangnya tadi, rasa senangnya tadi yang kepada orang yang senang tadi, bukan orangnya, rasa senangnya tadi itu akan datang di hari kiamat membersamai orang yang memberi senang tadi.
qorinan sebagai atau hale sebagai teman. Jadi qorin niku artinya teman, qorin. Nah, corona sini teman. Qorin itu arti aslinya teman atau sandingan. Faida marro ketika lewat bihi kelawan wong mau haulun apa haulun itu rekodo apa ya pakewuh min haulin itu minal ahwal wal itu haulun itu apa namanya ya kesusahan ketika di hari kiamat nanti ada pakewuh apa bahasa Indonesia pakewuh Yus pokoknya yang menyibukkan dia gak enak yafza'u yang wedihu ing kang wedi sapa manhu ing pekewu. Jadi kan jadi teman tadi ya. Rasa senang tadi akan muncul di hari kiamat menjadi teman orang yang menjadikan kesenangan tadi, membuat senang orang lain. Nah, ketika pas di hari kiamat ada sesuatu yang merepotkan dia, yang membuat pakewuh dia, yang membuat bahaya dia gitu ya, maka rasa senang tadi itu akan berkata la takhaf, janganlah khawatir, ojo wedi. Fayaqulu moko ngucap sapa wong mau man anta lho kon sapa. Fayaqulu mongko jawab sapa rasa senang tadi dan rasa bunga tadi. Ana al farah. Ana utawi aku faro al farah iku rasa senang. Wasururu dan rasa bunga. Nanti senang iku ya seneng. Kalau surur iku biasanya nang ati sampean tembus seneng lah bunga-bunga ono sedina. Biasanya kita kadang mengalami itu. Akulah rasa senang dan kebungahan yang adkhalta yang sudah kau keluarkan hu ing farah ala akhika atas saudaramu al muslimi yang muslim fi dari dunia ketika di dunia. Kata korin tadi, teman sampingan tadi yang bersanding tadi, siapa kamu? Aku adalah kesenangan dan kebungahan yang pernah kau berikan kepada saudaramu muslim di dunia. Saiki golek seneng. Nah, tapi lagi-lagi berarti wong wedok-wedok ngono kae sing menghibur seneng-seneng berarti ben senengane ditemani iku. Iya, tapi ketoke nang neraka. Ya basicnya ya seneng yang bagus. Iya, yang kebaikan. Jadi tak seneng. Oke, Allahumma shalli Muhammad. Kurang sedikit, sekarang tambah lagi wa fi hadisi akhara sama wa fi hadisin akhara ada hadis yang lain juga. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam masih dalam topik yang sama. Dzakara nutur sapa muallif atau perawi atau yang pencerita ini lafdon ing lafat akhara yang lain. Jadi ada lafat hadis yang nadanya yang temanya sama. Dieling-eling ini. Ini rada enak mau kan cerita dalam hal model cerita kan narasi. Sekarang statementnya katanya idkhalus sururi utawi nglebokno kebungahan atau bungahno wong liya. Nah, kalau bungahno wong liya itu kan mesti idkhal itu artinya kan keluar. Berarti yang dirinya sendiri harus bunga, enggak mungkin nyenengno wong terus dhek merengut ngono. Ana Mas Wawan bungano Mas Adi rek dengan cara apa? Dengan kayak mie duo misalnya. Moro-moro Mas Adi seneng mie duo. Mas, mie duo ambek merengut yo gak situ. Maka syarat pertama itu khalul surur itu adalah sing ngekeki yo bunga. Ngono gitu itu enggak bisa. Nah, hadisnya begini dalam hadis yang lain. Ini mencurang. Hadis yang lain adalah idkhalus surur utawi ngetokno kebungahan. Menunjukkan mimik atau ekspresi bunga. Fi qalbi mukminin di dalam hati orang mukmin. Khairun itu lebih bagus min ibadati sittina tinimbang ibadah suwidak sanatan apa nih tahu nih?
Wes. Tahun. Gawe seneng. Wah, tangga seneng rek, meneh gak usah ibadah ngono. Aja ngono rek. Wis dikubur sudah tahun. Tidak tahun. Nah, jadi contoh misalnya Mas, ini contoh ya, karena baik tak contohno misalnya. Contohnya yang iki apa Mas Khairul. Terus ngekei wifi ning pos misalnya. Udah bunga itu. Tahun. Setahun. Hanya orang Kayak delok bokep ayo. sampean. Seneng ya, lah. Iku senenge sampean beto iku. Kadang-kadang ngumpat malan. Mumet tok lho. Makane hak itu kan haknya, maka kewajiban orang yang diberi kesenangan mestinya bersyukur. Cene ben muncul kesenangannya tadi. Semoga pelanggan tambah akeh. Nah, amin. Amin. Di akhirat oleh wifi akeh. Pelanggan tambah akeh. Tambah mudun. Urip ta, Imam? Apa nih? Oke, lanjut. Sekarang setelah untuk melengkapi hadis ini ada hikayat. Hikayatin, dan di dalam hikayat ikut dalam hikayat anna Abdullah utawi cerita ini. Anna Abdullah bin Mubarak. Sesungguhnya Abdullah bin Mubarak. Ro'a itu ngertos atau ngerti sapa Abdullah bin Mubarak farasan ing kuda. Suatu saat Abdullah bin Mubarak itu ngerti kuda yubau yang dijual fisuki di pasar. Suatu saat Abdullah bin Mubarak tahu kuda dijual di pasar. Bi arba'ina kelawan 40 dirhaman dengan harga 40 dirham. Faqala mongko matur sapa Abdullah bin Mubarak, ma arhasuhu. Sik murahe kuda iki. Mikir Mas, ma arhasu itu takjub. Ma arhasuhu. Nggawok sungguh mengherankanku. Kok murah begitu gitu kira-kira. Kila diucapkan didakwakan atau diucapkan fihi iku ing dalam kuda tadi diceritakan kuda tadi itu uyubun punya utawi cacat. Jadi diceritakan cek murai gitu ya, tapi diceritakan atau disebutkanlah kuda tadi punya cacat sebenarnya. Qala maka matur sapa Ibnul Mubarak, madzalika. Ma iku apa dzalika utawi mengkono-mengkono cacat. Terus apa cacate kok murah gitu kira-kira. Qala maka matur sapa penjualnya. Nah, ini enggak ada rujukannya. Saya rujukan pembeli. Berarti kan pembeli wong Ibnu Mubarak penjual kan? Nah, karena Mubarak membeli. Qala maturlah atau berucaplah jawablah sapa penjual. Layatu adu itu iso berlomba atau gak iso melayu lah kira-kira. Nek kuda layak tu ora iso melayu, apa kuda mau khalfal aduwi di dalam di belakang musuh. Kata pembelinya murah tak dol murah. Jalan iki kalah terus, jalan iki gak iso nututi musuhe. Wayaki fulan mandek, malah mandek jaran iki. Kata yudrikahu sampai diselip al adu musuhe. Wis pokoke jaran iki cacat kira-kira. Kemudian wayazalu sohala itu kalau artinya faros berarti meringkik. Jadi wayazalu dan meringkik jaran tadi. Kuda tadi wasihu kemudian jerit iso bengok. Nek bengok kan wong tak sebutnya jerit ta. Meringkik dan jerit. Beringis sampean jam. Fi maudhi'in di suatu tempat yahtaju bihi yuhtaju yang dituju atau dibutuhkan bihi apa maudhi. Justru dia itu meringik ketika mau menuju sesuatu apa? Mau ke tempat itu malah malah meringkik sama sambat gitu kira-kira. Ila sukuti sampai meneng. Qala moko dawuh sapa Abdullah bin Mubarak, hadza utawi ikilah jaran huwa yaiku jaran golin atau golin larang. Jaran iki larang gitu ya akhirnya ngono. Fataroka mongko
ninggalno Abdullah bin Mubarak ing jaran karena merasa tadi kan murah. Sik murah 4 dirham. Terus diceritani cacate akhirnya yo larang ning ngono gitu kira. Nek rego sakmono kira-kira. Fatroka kemudian Abdullah bin Mubarak meninggalkan jaran. Fastarahu akhirnya mongko membeli. Kemudian membelilah kepada jaran tadi. Siapa? Tilmidu Abdullah bin Mubarak, muridnya Abdullah bin Mubarak. Kira-kira ceritane Abdullah Mubarak nang pasar golek jaran gak cocok karena iki tapi diikuti sama muridé. Akhirnya Ibnu Mubarak ngalih, muridé sing tuku lumayan rek nggo tumpakan gitu. Dadi wis fala makana mongko ing dalem nalikane sudah datang yaumul harbi apa hari peperangan, suatu saat ketika ada hari perang, ada peperangan gitu ya, lomba atau perang gitu ya. Baroza, ini singkat cerita ya, Baroza akhirnya maka Baroza itu menampakkan, menunjukkan, show up atau menunjukkan kebolehan. Sopo murid tadi, hadza ing pelajaran, wa amilan kemudian memanfaatkan atau memfungsikan al-farosa ing menggunakan farosa ing jaran tadi. Akhirnya muridnya menunjukkan kebolehan. Carane tak gawe kira-kira amalan ing penggawean atau amal hasanan yang bagus. Tertibake ditunjukkan dengan jarane kok api ketika hari peperangan atau mau saiki lomba lah gitu ya. Faqala maqama dawuh sapa Abdullah bin Mubarak. Syekh Abdullah bin Mubarak tadi akhirnya dawuh litilmidhi kepada muridnya. Ajarrabta. Lho sampean jajal-jajal ta gitu. Ajarrabta apa kok jajal ta sira? Apa kau mencoba-coba ayubahu atau apa ya? Mencoba-coba itu tajrib itu kalau di bahasa lain tajrib itu eksperimen. Jadi eksperimen bahasa Arabnya juga bisa jadi tajribat itu. Nah, emang awakmu mari eksperimen dah ngono kira-kira ngono ya. Ayubahu ing cacat-cacatnya tadi. Enggak iso kok gitu. Faqala mau matur sapa tilmid na'am nggih guru, wa utawi jaran tadi itu kamakana sebagaimana adanya seperti dulu memang saya enggak ngapa-ngapain awalnya. Pokoknya jaran itu ya kondisinya ya seperti yang saya beli dulu itu. Wes gak iso dibangkakno lah gitu ya. Jadi mbuh apane sing loro. Fima dzakaru yang sebagaimana fima dalam keterangan atau informasi dzakaru yang disebut oleh mereka itu maksudnya di pasar tadi. Ada jaran ini ya sami mawon guru sebagaimana yang kita beli tadi awal tadi disampaikan orang-orang itu gak menang melaku sidik diselip sate ngejar malah ape dikongkon menuju tempat sesuatu malah ngeringke macam-macam lah gitu ya. Walakin tetapi kata muridnya lamastara itu ketika aku beli jaran tadi qultu maka kemudian saya mengucapkan ini ucapannya fi idzunihi di telinganya kuda tadi. Tetapi guru ketika aku beli kuda ini aku membisikkan atau mengucapkan suatu perkataan di telinga kuda tadi. Bunyinya begini, ayyuhal faros. Jaran, kuda, ini sesungguhnya aku taroktu iku ninggal aku adzan baing dosa. Jadi muridnya gurune iki mbisiki gak mbisiki apa-apa. Tapi mbisiki jaran tak critakno ya, aku mari ninggal dosa. Ya, kira-kira gitu. Watub tuh terus kak aku tobat. Ngambil bisi-bisi. Dia mungkin gak wani jujur kalau liyane. Terus mawarojak tuh aku balik mana? Ilallahi balik ibadah nang Allah. Fatruk maka dari itu jaran tinggalo siro tinggalah antah yo siro jaran aidon halim aneh ma apa-apa fika kang ada yang ada di dirimu maksudnya cacate mau ran kon tak tuku awes murah kan. Lho sampean pikirane lho. Jaran kuda aku sungguh setelah meninggalkan dosa. Terus aku saiki tobat, moko sampean tak tuku, sampean saiki yo tinggalo penyakit-penyakit sing
dikon balapan kalah, dikon ngejar iki gitu. Tinggal lo itu, ilangno gitu kira-kira. Minal uyubi bayane saking cacat-cacat tadi. Akhirnya ceritalah murid tadi selanjutnya. Faharroka kemudian menggerakkanlah jaran tadi roksahu di kepala. Akhirnya mantuk-mantuk. Falasa marat dengan 3 anggukan. Wajaba kemudian menjawablah jaran tadi farokan dengan senang. Jadi jaran saja mendengar pengakuan orang ini tobat seneng. Artinya apik, wong iki apik gitu loh ya. Seneng mantuk-mantuk sampai kelihatan seneng gitu. Bi antarok tu kelawan bambar yento ninggalno ingsun adan ba ing dosa. Sebagaimana aku bungaku jaran iku kaya bungaku pas terbebas dari dosa. Fa'alim tu maka aku ngerti ya guru annal uyuba sesungguhnya cacat-cacat mau dari jaran min sahibil farosi itu cacat adalah min sahibil farosi itu ada di orang yang memiliki kuda. La minal farosi bukan nempel di kuda. Li'anna farosal kufari sesungguhnya kudanya orang yang kafir atau ingkar yal anu itu melaknati opo jaran sahibau ing yang pemiliknya. Jadi kata muridnya pinter ini, guru, cacat-cacat itu bukan dari kudanya tetapi dari pemiliknya. Karena contohnya adalah kudanya orang kafir itu melaknati yang memilikinya. Jadi ini yang biasa kiasnya mungkin yang paham yang ini mengalami misalnya Mas Danang ngeramut burung siji gawe dengan ya artinya kufar ini tidak harus kafir sing non muslim tapi ingkar gitu ya mangan ya nyoh pokoknya gak ilah gitu itu ngefek di manuk bandingkan dengan yang tidak ya itu logika kiasnya begitu. Kemudian hatta yang zila kemudian hingga mudunlah sopo pemilik kuda tadi andorhi dari ini apa jenenge kuda itu punggungnya kuda. Wa dzalimu utawi orang zalim kadzalika ya seperti itu. Orang yang zalim juga seperti itu. Zalim itu maksudnya zalim itu tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya aslinya. Jaran yang mestinya disayang gak disayang. Itu zalim. Lalim. Zalim itu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Definisi awalnya. Liqaulihi ta'ala karena ada dawuhnya Allah ala la'natullahi 'alal zalimin. Ala elingo sira kabeh. Ala eling-elingo. Laknatullah utawi laknat Allah. Bendune Allah, siksane Allah. 'Alal zalimina iku tetep ing atase wong zalim kabeh. Fa idza la'ana ing dalem nalikane mendolimi melaknati hu ing wong zalim maulahu sapa pengirane wong zalim yal anu moko akan melaknati hu wong kabeh mau kullu syai'in segala sesuatu. Barang siapa yang dilaknati oleh Allah maka dia akan dilaknati oleh segala sesuatu. Makanya ketika kuda itu tahu bahwa dia tobat kan pangeran seneng, maka segala sesuatu termasuk jaran juga seneng. Fakadalika mengkono lah cerita mau laknati itu. Yal anu juga melaknati al farausu apa jaran sahibau ing pemilik kuda jaran idakana ing dalem nalikane ana andai jika pemilik tadi kafiron iku kafir au zaliman utawa zalim. Jadi nek iki manuk kon manggung gak gelem yo. Iku ketoke ya punya pancaran, dapat pancaran dari sing rumat. Katoke kutu. Au munafikon atau munafik. Jadi au mutakabirun atau sombong. Wonge sombong akhirnya ngefek di orang lain atau makhluk lain. Kata yang zilah kemudian sehingga turunlah sopo sohib yang nunggang jaran tadi andori dari punggungnya jaran faulima mongko diketahuilah anadab batas sesungguhnya hewan rumangkang hewan yang melata tafrohu itu bisa bungah bisa seneng fatutiu kemudian bisa taat apa hewan-hewan melata li sohibia taat kepada
pemiliknya, bisa babidzalikal farahi kelawan sebab kebungahan. Jadi ini ceritanya sama kayak pentingnya bunga nowong, tidak hanya orang tetapi juga makhluk lain. Niku bunga, krungu ngaji bunga. Seneng manuke. Bidzalika fal faraj. Fakadzalika mongko iku keduwe fadzalikal mongko keduwe mengkono cerita iki dalikal farah al farahu utawi kesenengan yakunu iku ana apa senengan suratan itu dadi gambar yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat tajiu yang bisa akan datang sapa gambar mau wa ta'khudulan akan mengambil atau melakukan atau mengambil ngalap surah tadi atau gambar tadi kegungahan yang mewujud gambar atau bentuk makhluk lain mengambil sahibaha ing pemiliknya tadi watakudulan kemudian nuntun niku apa? Ya nuntun. Membimbingnya ilal jannah kepada surga. Jadi ingatlah bahwa makhluk apa yang kita ciptakan, apa yang kita omongkan makhluk. Nah, maka ketika yang kita ciptakan atau omongkan atau lakukan itu kebungahan, maka kesenangan, maka makhluk itu seneng ini menjadi makhluk dari kiamat. Jadi hadis tadi dilengkapi dengan hikayat atau cerita ini. Hadis tadi menceritakan orang, hikayat ini menceritakan tentang makhluk lain. Ternyata ngefeknya sampai segitu. Jadi sing duwe manuk diapii. Di mana api mana dede? Disenengno Mas. Disenengno. Itu pentingnya Aku sih tapi ngono. Mulyakno. Pakani. Utamanya sunai malam Jumat. Jadi alhamdulillah Nyenengno manuk. alhamdulillah kita insyaallah husnudzon makanya wis kabeh insyaallah surga kabeh. Karena kebungan. Ini bunga kabeh kan enggak ono sing enggak bunga kan. Terutama Sohibul Bait alhamdulillah misalnya tadi kemarin Mas Indra bunga kabeh wong-wong. Terus apa jenenge? Sekarang Pak Sarpani, Pak RT bunga kabeh, Pak. Simpen insyaallah akan jadi semoga hadis ini mengisi. Jadi alhamdulillah semoga kita dapat berkahnya hadis-hadis yang kita baca. Ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup dengan Maulaya sholli wa sallim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atu li kulli hawlim minal ahwali muqtahim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Al-Fatihah.